Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kama nas'aluhu ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilal-nur. Amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini. Semoga kita menjadi hambanya yang Allah diberkainya, dirahmatinya, diberkahi kehidupan kita, keluarga kita, rezeki kita, kesehatan kita, dan insyaallah dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat insyaallah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Semua langkah kita yang kita langkahkan hari ini, langkah ibadah, langkah thalabul ilmi, langkah jihad fisabilillah, sekaligus mari kita niati sekalian dengan i'tikaf di rumah Allah ini. Selanjutnya kajian kita hadis masih babnya sama, kitab Fadhailus Sahabah ya. Kitab tentang kemuliaan atau keutamaan para sahabat ya. Ini masih Abu Bakrin As-Siddiq ya. Kita sampai 1543 sekarang ya. 42. Oh, maksud Pak? 42 ya, baik ya. Kita mulai 42. Hadithu Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Amr bin al-As ya. Kalau Amru itu tulisannya ada wawunya, kalau tanpa wawu Amr ya, ini Amru. Amr bin al-As radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala jaisi dzatis salasil. Nabi Muhammad pernah mengutusnya ala jaisi dzatis salasil, memimpin tentara dzatis salasil. Dzatis salasil kalau di bawah sih ada syarahnya, wa ma'un libani Judham binahiyatis Syam. Jadi tempat di negeri Syam, di sana ada air ya. Wa kanat hadhil ghazwah fi Jumat al-Ukhra sana 8 min al-Hijrah ya. Kemudian ghazwah ini terjadi pada bulan Jumat al-Ukhra, Jumat al-Tsaniyah, tahun 8 Hijriyah. Waqa fi nafsir lamma amara Rasulullah SAW al-jais, ketika Rasulullah memerintahkannya untuk membawa tentara ke Dzatus Salasil itu ya. Amr ini merasa di dalam dirinya apa? Saat itu juga ada Abu Bakar, ada Umar, annahu muqaddamun indahu fil manzilah alaihim. Dia merasa seakan-akan kok Amr bin As ini kok diutamakan atas Abu Bakar dan Umar. Fasa'alahu, maka Amr pun bertanya kepada Rasul, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa orang yang paling kau cinta itu ya Rasulullah? Qala Aisyah. Pertama jawabnya Aisyah, istri beliau itu. Waktu minar rijal, yang dari laki siapa? Faqal abuha, bapaknya, jadi bapak mertua ya. Faqultu thumma man,
Kemudian Amr bin As berkata, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qal summa Umar bin Khattab. Setelah itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Insyaallah ditimah. Qala Nawawi yang mengatakan dalam Syarah Muslim, wa hadza tasrihun bi 'azimi fadaili Abi Bakr wa Umar wa Aisyah. Ini pernyataan yang tegas atas kemuliaan Abu Bakar, Umar dan juga Aisyah radhiyallahu anhum. Wa fi dalalatun bayin li ahli sunnah. Dan ini merupakan bukti bagi ahli sunnah wal jamaah, maksudnya fi tafdhili Abi Bakr thumma Umar ala jami'is sahabah. Jadi kemuliaan Abu Bakar Umar di atas seluruh sahabatnya. Ya itu jawabnya kok. Nabi menjawab ayahnya, maksudnya ayahnya siapa? Apa? Ini kan Nabi menjawab, aku berkata dari kaum laki-laki, Nabi menjawab ayahnya, maksudnya ayahnya siapa? Ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Ya. Kenyamanan cintai tadi kan pertama Aisyah, kemudian yang kedua bapaknya ya, Abu Bakar. Ya. 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 Lanjutannya summa man qol summa Umar Khattab fa'adda rijalan. Setelah itu baru menyebutkan, menghitung asal menyebutkan lain-lainnya dari para kaum laki. Akhrajal Bukhari fi kitab fadhaili ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dalam kitab keutamaan, kemuliaan para sahabat Nabi. Babu qaulin Nabi lau kuntu muttahidan khalilan. Babnya tentang sabda Rasul, kalau saja aku disuruh memilih ya, khalil ya, kekasih atau orang yang terdekat denganku. Berikutnya 1543. Hadis Jubair bin Mut'im. Qal Jubair bin Mut'im ini berkata, ataitu imra'atan nabi. Oh bukan, atat ya, atat ya. Atat imra'atun an-nabiyya ya. Ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, fa'amaroha an tarji'a ilaihi. Maka Nabi merintahkan kepada wanita itu untuk kembali lagi kepada Rasulullah. Jadi seakan jangan sekarang, lain kali datang lagi ke saya. Qalat, maka wanita menjawab, ara'aita in ji'tu walam ajidka. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku datang nanti kepadamu sedang aku tidak menjumpaimu? Jadi kan dipesan itu datang kembali nanti kepada saya ya. Jadi saat itu tidak diterima, tapi lain kali supaya balik lagi. Maka dia bertanya, kalau nanti saya balik lagi tapi enggak jumpa dengan kau ya Rasulullah, bagaimana? Ka'annaha taqul al-maut. Seakan-akan wanita itu ya, yang sebenarnya enggak ketemu lagi itu barangkali sudah meninggal. Jadi jangan-jangan Rasulullah sudah tiada, maksudnya gitu. Qala alaihissalam, maka jawab beliau, illam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Kalau nanti kau tidak menjumpai aku lagi, maka
datanglah kepada Abu Bakar. Akhrajul Bukhari fi kitab Fadhail Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama kitabnya, babnya juga sama. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidzan khalilan." Jadi kalau saya harus mengambil teman yang sangat karib, sangat dekat, sekali kekasih, maka itu adalah Abu Bakar. 1544 Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berasal dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Rasulullah SAW pernah salat subuh. Tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian menghadap kepada para sahabat, ya, para manusia saat itu. Faqal, maka beliau pun bersabda, baina rajulun yasuqu baqaratan id raqibaha fadharabaha. Ketika ada seorang laki yang menuntun seekor sapi, Baqarah ini lebih pas dari seekor sapi, bukan sapi betina, ya, seekor sapi, ya, lil wahidah di sini. Itraqibaha fadharabaha. Ketika itu ternyata orang laki itu menungganginya, menunggangi seekor sapi itu, fadharabah, maka dipukullah sapi itu. Faqalat, maka siapa yang qalat ini kira-kira? Qalat ini mu'annas. Sapi tadi itu, ya, seekor sapi tadi itu. Dia berkata, inna lam nukhlaq li hadza. Kami tidak ciptakan untuk ini. Sapi ini berkata, ya. Protes. Tapi sapinya yang berkata. Sapi berkata. Ngomong, ya. Kami ciptakan bukan untuk ini, untuk tunggangan maksudnya, bukan untuk tunggangan. Ya. Itu di daerah mana? Daerah Klaten kalau nggak salah, ya. Sapi yang besar-besar itu, Pak, satu kampung itu melihara sapi yang punuknya tinggi itu. Itu pada hari tertentu tuh ditunggangi sama sapi besar-besar itu. Jarang sapi itu bisa ditunggangi itu. Nah, ini juga itu, katanya sapi tadi jawab, aku ciptakan itu bukan untuk ditunggangi itu. Innama khuliqna lil harthi. Kami ciptakan untuk membajak sawah itu, untuk menggarap sawah, bukan untuk tunggangan. Wa qala an-nas, maka orang-orang berkata, subhanallah, baqaratun tatakallam. Maha suci Allah, ini sapi kok bisa ngomong. Faqal in fa inni uminun bihadza ana wa Abu Bakrin wa Umar. Ternyata Rasulullah bersabda, aku percaya. Percaya apa? Omongannya sapi tadi. Sapi yang berkata tadi, ya, aku ciptakan bukan untuk tunggangan, tapi untuk membajak, membantu petani menggarap sawahnya. Ya. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Jadi artinya
mereka pun percaya pada omongan sapi. Itu kan tidak mungkin sapi bisa bicara kecuali atas kehendak Allah. Wa ma huma thamma, dan keduanya Abu Bakar Umar tidak ada di sana saat itu. Thamma itu maknanya hunaka, thamma. Jadi ketika Rasul mengatakan aku percaya pada perkataan sapi tadi, Abu Bakar Umar nggak ada, tapi Rasul menyambung begitu juga Abu Bakar dan Umar percaya itu. Padahal saat itu dua orang Abu Bakar Umar tidak ada di tempat itu. Wa bainama rajulun fi ghanamihi, dan ada seorang laki fi ghanamihi, bukan di dalam ghanamnya, jadi dalam menggembala kambingnya. Id ada dzi'bu, tiba-tiba saya datang. Az-dzi'bu itu apa? Serigala. Tiba-tiba datang serigala. Fadhahaba minha bisyatin, serigala itu memangsa, menerkam seekor kambing kecil. Fadhahaba bisyatin, memangsa bawa lari, kira-kira begitu. Fatalaba hatta kanu istanqadhaha minhu. Fatalaba, maka dia Rasulun tadi, seorang lagi, sengaja mencarinya. Ka'annahu istanqadhaha minhu, seakan-akan orang laki tadi ingin menyelamatkan seekor kambing kecil tadi dari sergapannya si serigala itu. Faqala dzi'bu, maka serigala pun berkata, jadi kalau dari sapi sekarang serigala yang berkata, hadza istanqadtaha minni, ini akan kau selamatkan dariku. Katanya serigala itu pada orang tadi, ini kambingnya akan kau selamatkan dariku. Faman laha yaumas sabu'i, faman laha yaumas sabu'i, maka siapa nanti ya yang mendapatkannya yaumas sabu'i. Yaumas sabu' itu apa? Sabu' itu apa? Sabu' itu binatang buas ya. Jadi maksudnya kira-kira kalau ada binatang buas nanti, siapa yang akan bisa menyelamatkan dia? Yauma la ra'ya laha ghairi, yang saat itu tidak ada ra'ya penggembalanya kecuali aku. Soal aku ya, ini serigala tadi itu. Jadi ini serigala berbicara di sini ya. Setelah mengambil satu ekor kambing tadi, dia berkata, ya, hadza istanqadtaha minni, ini akan kau selamatkan dariku. Waman laha ya Musa, maka siapa yang memiliki itu nanti pada hari di mana saat itu banyak binatang buas yang datang, yaitu yauma la ra'ya la ghairi, yaitu di hari di mana saat itu tidak ada lagi pengembala yang menjaga kecuali aku. Faqala nas, maka orang berkata dengan takjub tentunya, subhanallah, dzi'bun yatakallam. Masyaallah, ini ada serigala kok bisa bicara. Jadi seperti yang sapi tadi itu ya. Tadi sapi bicara, ini. Qal, maka Rasulullah pun bersabda,
fa ini uminu bihadza ana wa Abu Bakrin wa Umar. Maka bersabda, sungguh aku percaya dengan yang dikatakan oleh serigala tadi, begitu Abu Bakar dan Umar. Wa ma huma thamma, padahal keduanya saat itu tidak berada di sana. Jadi apa kesimpulan dari ini hadis ini tadi? Yaitu keutamaan Abu Bakar Umar. Rasulullah percaya pada tadi dua hewan yang bisa bicara, percaya pada memang kehendak Allah, maka bisa bicara, dan apapun bisa bicara dengan Allah. Kan tangan kita nanti juga bicara nanti. Al yauma wa tukallimuna, tangan bisa bicara. Ya. Rasulullah pernah bawa batu kerikil, ternyata ini bertasbih ini. Batu kerikilnya itu, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk itu. Sehingga Rasul pernah menyatakan, kalau kalian bisa mendengar sebenarnya aku dengar, bisa melihat aku lihat, kamu tidak akan sempat tertawa, tidak sempat bersenang-senang. Ya, jadi ada hikmah. Kita tidak bisa mendengar, tidak melihat apapun yang tidak kelihatan, itu ada hikmah buat kita. Kita tidak akan ketakutan dan lain sebagainya, sehingga kita masih bisa sempat bertertawa-ketawa ini. Ya. Kalau dengar terus, melihat itu mungkin nangis terus. Bicaranya sapi sama serigala tadi ya seperti biasanya bahasa sapi atau bahasa serigala bahasa manusia? Ya, kalau menurut saya bahasa Arab ini ya. Dan mereka juga pahamnya bahasa Arab kan. Ya. Ini hadisnya kan, hak sapi, kami tidak diciptakan untuk tunggangi sapi. Ya. Sementara tadi serigala itu berkata seperti itu juga. Ya. Ini hadisnya sahih. Loh, ini disepakati Bukhari Muslim ini. Dua-duanya disepakat ini ya. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi kalau mau tingkat yang tertinggi ini, tingkatan tertinggi kesahihannya ya. Ya. Akhrajul kitabil anbiya. Jadi ini kitabnya beda ya. Di kitab para nabi, babu haddatsana Abul Yaman, babnya tentang apa yang dikatakan Abul Yaman. Berikutnya lagi, babun min fadhaili Umar radhiyallahu anhu ta'ala, bab, sebuah bab tentang keutamaan atau kelebihan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadithu Aliin an Ibni Abbas, ya. Hadis dari Ali yang benar Ibnu Abbas, dia berkata, Udhi'a Umaru ala saririhi. Umar ditempatkan di atas tempat tidurnya. Sarir itu tempat tidur. Fatakan nafahun nas. Fatakan nafa, apa maknanya kira-kira? Maka orang-orang pun mengkafani anggap itu ya. Mengkafani Umar ini. Ini tentu ketika Umar wafat itu. Yad'una wa yusallun qabla yurfa' wa ana fihim. Mereka mendoakannya, mensalatkannya qabla yurfa',
Belum diangkat, saya nggak tahu yang maksud rufa ini diangkat dari mana ya, atau diangkat dari tempat tidurnya mau dibawa ke makam, barangkali begitu. Wa ana fihim, dan saat itu saya di tengah-tengah mereka. Falam yarukni illa rajulun akhidun mangkibi. Falam yarukni, ro'a yar'a, ya, tapi ini yarukni ya, beri ro'a yarukni illa rajulun akhidun mangkibi, maka tidak seorang pun yang mungkin dugaan saya maknanya ini bukan menjaga tapi yang melihatku. Di sini ada maknanya apa? Falam yarukni, tidak ada yang membuatku kaget. Tidak ada yang Membuatku kaget. ya, yang membuat kaget kecuali illa rajulun akhidun mangkib, misalnya seorang laki yang kemungkinan dia memegang mangkib. Mangkib ini mangkibain adalah ini, jadi memegang salah satu bahuku, bukan bau ya, bahuku. Fa idza aliyun, ternyata yang memegang bahuku itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Fatarahhama ala Umar wa qala, maka Ali pun tarahhama ala Umar, apa kira-kira itu? Yaitu mendoakan rahmat Allah untuk Umar tadi, Umar yang sudah meninggal ya. Waqal, dan berkata, Ali itu yang berkata, ma khallafta ya, ma khallafta ahadan ahabbu ilayya an alqalab misli amalihi minka. Engkau tidak meninggalkan seorang pun, meninggalkan yang menggantikanmu, kira-kira begitu. Makhal ahadan ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, an alqalab misli amalihi minka, yang bicaranya daripada aku nanti ketika berjumpa Allah, ketika mati maksudnya, bimisli amalihi minka, seperti apa yang dilakukan Rasulullah kepadamu. Jadi Rasulullah tadi mengutamakan Abu Bakar Umar, kira begitu, maka saya menginginkan seperti itu. Tidak ada yang lebih aku harapkan, kau inginkan, aku citakan kecuali seperti yang kau alami itu. Wa aimullah, ini sungguh sumpah demi Allah, kira begitu. In kuntu la adzunnu ay yaj'alaka Allah ma'a sahibaika. Demi Allah, tidak lain aku hanya menduga, bahkan dalam Al-Quran dzanna seringkali dimaknai meyakini. Sini biar kita maknanya meyakini. Ayat Allah, Allah akan menjadikanmu, hai Umar, ma'a sahibaika, bersama dua temanmu. Siapa dua teman ini yang dimaksud? Siapa? Rasulullah dan Abu Bakar tadi, dan Abu Bakar. Jadi intinya ya, bahwa Ali mengakui juga keutamaan Umar, melebihi Ali, begitu ya. Kemudian dia bersumpah ya, bahwa dia meyakini bahwa Allah akan menjadikanmu, hai Umar, bersama Rasulullah dan Abu Bakar tadi. Wa hasibtu anni kuntu katsiran asma'un nabi yaqul, dan saya menduga, memperkirakan bahwa sungguh aku sering mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Rasulullah bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Misalkan dua orang ini sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, juga begitu. Rasulullah bersabda, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharsu ana wa Abu Bakar wa Umar. Terus aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi menunjukkan seakan-akan Rasulullah tidak pisah dengan dua sahabatnya itu. Saya bilang kemarin ini kan dibunuh. Iya. Ya. Ya, dibunuh ya. Akhraj al-Bukhari fi kitab Fadhail Ashabin Nabi, sama dengan tadi. Babu manaqib Umar Khattab Abi Hafs. Manaqib penyebutan yang baik-baik ya kira-kira ya. Jadi kebaikan itu keutamaan juga ya. Bapaknya Hafs, maksudnya bapaknya Hafsah. Kan anaknya Umar bin Khattab namanya Hafsah, dan itu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum dinikah itu Rasulullah itu pernah ditawarkan pada Abu Bakar, ya, pada Utsman, pada Ali, semuanya menolak. Kenapa menolaknya? Ya, karena ada orang yang lebih afdal dari mereka semua, yaitu Rasulullah, dan akan menjadi kenyataan itu. Ya. Ya. 1546. Hadits Abi Sa'id al-Khudri. Hadis yang bersumber dari Abi Sa'id al-Khudri. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, baina ana naimun, Rasulullah bersabda ketika aku tidur, ra'aitun nas yu'raduna alayya, aku melihat orang-orang itu dihadapkan kepadaku, wa alaihim kumusun, kumus jamak dari komis. Ini nomor berapa ini? 46 ya. Yuradu alayya yudharuna li, kumus jamak dari komis ya. Jadi masing-masing tadi orang-orang tadi yang diberi baju alaikumus ya. Minha ma yublughu sudiyah, di antara baju-baju itu ada yang sampai kepada as-sudiyah, apa namanya itu ya, sudiyah itu ada di bawahnya kalau nggak salah tadi ya, berapa ini, 5, 6 ya. Sudi ya, itu jam'u sadyin. Sadyin itu susu atau apa namanya, buah dada itu. Baik untuk laki maupun perempuan. Di sini yuzkar wa yu'annas ya, baik dimudzakarkan mu'annas lil mar'ah war rajul, baik untuk kaum laki maupun perempuan. Wa min hamaduna dzalik, jadi pakaiannya tadi ada yang sampai menutupi itu, wa min hamaduna dzalik, ada yang tidak sampai menutup buah dadanya tadi itu. Wa uridha ala Umar bin Khattab, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Wa ani qamisun yajurruhu,
Dan juga ternyata dia mendapatkan bucu yang ditariknya. Qalu fama awal tadzalik. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, maka bagaimana takwil mimpi itu? Bagaimana ya Rasulullah takwil dari mimpi itu? Ya Rasulullah, apa takwil dari mimpi ya Rasulullah? Qala ad-din. Maka pakaiannya itu ditakwil Rasulullah itu adalah agama. Jadi kira-kira ada yang agamanya kira sempurna, ada yang kurang-kurang tadi seperti pakaian tadi yang kurang tadi. Gambarannya seperti itu. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Iman. Bukhari di Kitab Al-Iman, babu safadzuli ahli iman fil a'mal. Babnya tentang perbedaan tingkatannya, orang beriman tidak semua sama. Dari berbeda-beda tingkatan imannya itu. Jadi mimpi dapat baju yang berbeda sampai menutup sampai ini yang tidak misalnya. Ya, oleh Rasulullah ditakwil bahwa iman kita itu beda-beda, tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Babul iman fil a'mal. Jadi babnya tentang keutamaan ahli iman di dalam amal perbuatan mereka. Jadi amalnya berbeda-beda juga, imannya berbeda, maka amalnya juga berbeda-beda. Tingkat keikhlasannya saya mungkin berbeda. Ya. Terus itu ada yang mengatakan agama itu agamanya manusia. Ya betul. Ya. Oh nama-namanya suami istri juga pakaian juga. Ya. Tapi apa namanya maknanya tentu sama persis ya. Suami istri itu utamanya pakaian itu sebagai alat untuk menutup aib, menutup aurat dan juga sebagai hiasan itu kalau suami. Jadi suami istri itu harus saling menutupi aib mereka, jangan membuka rahasia kepada orang lain seperti pakaian menutup itu. Juga apa? Ya. Ya. Berikutnya 1547 ya. Hadis Ibnu Umar Ibnu Ammar itu Abdullah bin Umar namanya. Sahabat itu banyak namanya Abdullah sampai puluhan itu. Kemudian di jama'an Abadillah ya. Hadis Ibnu Umar dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, baina ana naimun, ketika saya sedang tidur, utitu biqadahi labanin, ternyata aku diberikan satu tempat minum yang berisi laban. Apa laban itu? Susu laban ya. Tapi kalau di Mekah dibedakan ya dalam istilah saja. Kalau labannya sudah yang diolah menjadi yogurt itu yang agak asam-asam itulah, asam-asam ya itu yang sudah diolah jadi itu. Kalau yang masih murni itu halib
salib. Ya. Jadi Rasulullah merasa didatangi atau diberikan ya, satu tempat minuman yang berisi susu tadi. Fasyaribtu, maka aku minumlah susu itu. Hatta inni la ararraya yakhruju min azfari. Sampai aku la aro ini melihat, tapi melihat dalam mimpi juga maksudnya. Ar-raya yakhruju fi azfari. Ya. Ar-raya ya. Apa yang dimaksud ar-raya ini? Ya. Ar-raya dan sini. Ada sini ya. Apa dimaknai apa itu? Air mengalir ya. Pemandangan. Pemandangan. Apa pemandangan ya? Rayun ya. Padahal apa namanya? Ar-rayi itu misalnya bagian pengairan itu ar-rayun, ar-rayu. Jadi mengairi tanaman dan itu ar-rayu. Kok dia pemandangan ya? Aneh itu. Jadi ceritanya kan ketika tidur dari mimpi saya akan berikan minuman apa namanya susu tadi ya. Yang mana tadi? Ra'aitani qalibin ayo. Ini yang sebelumnya. Fasaribtu diminum hatta ini la ara ar-rayya yakhruju min azfari. Maka aku melihat seakan-akan pemandangan keluar dari azfar itu kuku-kuku loh. Apa lanjutannya Pak? Aku meminumnya sampai aku melihat pemandangan yang indah di kuku-kuku. Ini ya. Inilah ar-rayya yakhruju fi azfari ya. Kalau pemahaman saya asal maknanya itu air, melihat air keluar dari itu. Summa a'taitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian sisa dari yang saya minum tadi saya berikan Umar bin Khattab. Qalu, maka Rasulullah bertanya, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Maka apa takwil mimpimu tadi ya Rasulullah? Qal al-ilma. Maka dia Rasulullah bahwa mimpi tadi itu adalah ilmu ya. Jadi apa namanya tadi susu tadi karena ilmu dari Allah ya. Kemudian ilmu tadi juga akhirnya dari Rasulullah seakan keluar dari ujung-ujung jarinya pada para sahabat ya. Menurut saya lebih benar saya ya daripada tadi pemandangan ya. Karena ini kaitan dengan ilmu ya. Jadi mimpinya meminum itu mendapatkan ilmu dari Allah. Kemudian setelah itu keluar dari ini ilmu kepada para sahabat itu. Pemandangannya, kaitannya apa? Konteksnya kan beda ya. Kalau pemandangan isyraq mi'raj itu ya? Apa? Isyraq mi'raj kan disuruh minum ambil susu. Ya, melihat ya, pemandangan melihat itu ya, melihat ya. Ini ya keluar, jadi keluar dari azfar itu kuku-kuku ujung jari ini Pak ya. Dan biasanya kuku itu penyebutan jari tapi disebutkan sebagian, jadi termasuk majas mursal gitu. Ya, jadi tidak dari kukunya tapi dari ujung jarinya ini di bawah kuku di bawah.
Akhrajal Bukhari fi kitabil ilmi, tentang ilmu, babu fadlil ilmi, babnya tentang keutamaan ilmu, ya. Jadi Rasulullah langsung melihat ilmu dari Allah, ya. Kita sering menyebut apa itu? Ilmu laduni, ya. Dalam Al-Quran ilmu apa itu? Ada wattaqullah wa yu'allimukullah. Bertawakal kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu. Nah, kemudian dalam dunia tafsir sering menyebut dengan ilmul mauhibah, ilmu yang merupakan pemberian langsung dari Allah, ya. Masih untuk mendapatkan ilmu laduni. Nah itu takwa Allah. Al-Quran wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam hadis Rasul selain itu, ya, man amila bima alim warrathal ilma ma lam ya'lam, itu hadis itu. Siapa yang mengamalkan ilmu tentu untuk kebaikan, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia sebelumnya tidak tahu. Jadi bisa menjadi semacam inspirasi gitu, ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ilmu laduninya Allah. Oh iya. Ya. Hanya ya karena sudah jadi, kalau sudah jadi mushaf, ya kan agak berbeda. Kalau laduni kan tanpa, ya langsung, ya. Apa yang Nabi Khidir itu yang kemarin. Iya. Itu langsung dari Allah. Hadza mimma 'allamani rabbi, kan itu yang diajarkan Tuhan kepadaku. Ya. Jadi kalau di pondok pesantren kan banyak yang mengandalkan itu. Ngalap barokah kiai, ya. Sehingga seringkali dalam halakohnya itu, ya, yang model sorogan, ada bandongan juga, ya, istilahnya pondok-pondok konvensional itu banyak yang tidur aja sebenarnya, ya. Saya dulu pernah melihat di mana Asem Bagus tuh, di Kiai siapa namanya itu tuh, Samsul Arifin, ya. Itu masih anak-anak tapi bawaannya tuh juga buku kuning yang protolan itu, masih anak-anak loh. Tapi ya gitu, ikut ngaji halaqah tapi itu yang penting ngalap barokah kiai itu, ya. Apa? Samsul Arifin, kayak Asad Samsul Arifin itu, yang mufarokoh dengan Gus Dur itu, ya. Dia kan nggak sependapat dengan Gus Dur, ya. Kiai Asad Samsul Arifin. Dulu sering saya nguji bahasa itu ke sana dulu. Ya, santri yang pegangannya buku-buku kuning itu, tapi ternyata ujian bahasa Arab tingkat dasar banyak yang nggak lulus juga. Ya, yang nggak lulus juga. Ya. Jadi memang ya, belajar bahasa dan belajar kitab itu sebenarnya berbeda. Yang penting kitabnya ini, dan itu biasanya dimaknai di situ, digandoli dia, ya. Ya, biasanya dimaknai gitu, itu tidak pindah ke sini. Waktu melihat ingat artinya di bawahnya kan itu. Tapi begitu ganti buku baru nggak ada gandolannya, hilang kabeh, kecuali sebagian kecil. Makanya modern yang gontor diantaranya itu, yaitu apa? Gontor malah dilarang untuk memaknai, mencatat maknanya di bawahnya itu. Kenapa? Apa? Ya, itu dihafal dia, makna itu dipindah ke sini. Ya. Jadi boleh tapi buku lain tidak di situ.
Sehingga bahasanya ini dikuasai, nah, itu sebagai kunci. Jadi, kan di kota tidak mengajarkan kitab tertentu, nggak ada. Kecuali yang kelas 5 itu misalnya, tapi tujuannya bukan itu. Mereka kan sudah punya modal bahasa, kemudian dalam fikih misalnya, fikih yang perbandingan, bidayatul mujtahid itu. Tidak fikih yang hanya satu mazhab saja. Itu. Sebelumnya adalah bahasa, karena bahasa itu kunci. Jadi kuncinya itu yang penting bahasanya dikuasai, bisa buka kitab apapun. Kitabnya Imam Syafi'i ya iso, Imam Hambali ya iso. Tujuannya seperti itu. Ya. Iya. Dulu, tapi sekarang banyak yang putih sekarang. Sekarang baru udah ganti ini putih kan. Ini hadis dulu kuning juga itu. Tapi konon ternyata itu katanya pengaruhnya pada mata itu lebih baik yang kuning itu katanya daripada yang putih seperti ini. Katanya ya. Nggak tahu anunya apa ya. Maksudnya itu karena kecil-kecil itu. Apa? Melihatnya kecil-kecil. Nggak tahu, mungkin kalau putih seperti ini mungkin masih ada apa namanya ya. Apa namanya? Pantulan ini kayak masih ada gitu. Sehingga juga mengurangi ketajaman atau merusak secara perlahannya. Apakah di Gondar itu semacam tiap hari tambahnya perbendaharaan kata? Oh iya, ya. Itu yang masih awal dulu itu. Jadi tempat-tempat itu ya, selalu ya kan ada musyrifnya itu. Ya. Itu selalu ada apa tambahan mufradat tiap hari gitu. Nah, ya gitu. Wah, tidak bermazhab. Ya, tidak ditentukan ya. Siapa saja dia. Ya. Apa setiap pagi itu tidak dulu yang tiga paknya itu dari Zandaki yang kita harus satunya lagi melatih manu-manuannya sampai sekarang. Apa mengajar apa? Bukan dasar manu-manuan siapa? Oh iya. Jadi harus. Jadi kiainya ngomong sama Sani ya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Jadi gitu. Jadi Dan mengadasi itu tidak ada banyak atau meracik sendiri. Ya, ngeracik sendiri. Makanya taklim lughahnya itu bahasa Arab yang diajarkan itu kan karangannya Pak Zarkasi sama Ustadz siapa nama itu yang mendampingi Imam Subani. Itu karangannya sendiri ya itu bahasa Arabnya itu. Diajarkan juga fikih mazhab. Enggak fikih mazhab tidak, tapi yang menyebutkan sekian mazhab Pak. Jadi tidak mazhab tertentu. Bidayatul mujtahid itu kan mazhab apapun dicantum. Oh, menurut Syafi'i begini, menurut ini begini gitu ya. Jadi Tapi yang keluar Syafi'i ya jarang. apa? Dari Gondar keluar dari Syafi'i ya jarang. Jadi Syafi'i jarang. Jarang. Ya ada juga Pak. Ya. Karena warna di sebelumnya mungkin atau lingkungannya ya. Yang dari umumnya dari Nahdien kan Syafi'i kan itu ya. Yang Muhammadiyah mungkin tidak ya, terikat dengan itu ya. Siapa? Loh, itu waktu anak-anaknya dari NU Pak. Penuh gitu. Waktu masih mudanya. Hasyim Muzadi ya itu. Malah jadi ketua PBNU kan pernah. Seperti Gontor itu kan kebanyakan ini berbahasa Arab sendiri. Ya.
Jadi muka dasar sama conversation tadi itu dibagi 3 hari. Itu kalau dalam dalam praktek muhadharah sana namanya ya. Dalam seminggu itu ada latihan pidato. Pidato bahasa Arab hari apa misalnya, bahasa Inggris hari apa, bahasa Arab hari apa gitu. Itu ada latihan itu, bahkan juga ada lombanya juga gitu, ya. Nah sehari-hari itu juga ada intelnya. Kok nanti ngomong bahasa ini nanti ada panggilan, nanti diadili di mahkamah melanggar ini. Kok ngomong cara Jawa gitu misalnya, nanti diadili, kasih sanksi, mungkin digundul dan lain sebagainya, ada sanksinya itu ya. Jadi dipaksakan untuk menjadi miliu-miliunya itu Arab, Inggris itu. Indonesia nggak boleh. Tapi ada muhadharah bahasa Indonesia ya. Jadi sa iso-iso ini praktek gampangnya gitu. Jadi supaya lidah itu gitu. Ya. Jadi Gontor itu bedanya di dalam pengajaran bahasa. Saya dulu pernah ada seminar waktu itu di Hotel Simpang itu loh, sama Gus Dur itu. Saya itu nggak nyebut Gontor, sama nggak nyebut Gontor. Pengalaman saya di lembaga bahasa sudah 10 tahun saat itu, ya. Tes masuk IAIN itu, dan saat itu yang sering membuat soalnya saya. Dari sekian ribu yang calon itu, yang bahasanya nilainya nilai 7 ke atas itu lulus itu, ya, paling tinggi 50 orang gitu. Gus Dur ngelek-ngelek Gontor lah itu loh. Aku nggak nyebut Gontor. Bagaimana metode itu di pondok harus kita pertahankan sampai khazanah ilmu itu. Aku nggak nyinggung Gontor sama sekali, hanya pengalaman saya nguji tes masuk di IAIN sini. Ya. Sudah 10 tahun lebih saya itu waktu itu. Ya. Kalau dinilai lulus 7 ke atas, yang lulus hanya 50-an orang dari sekian ratus atau ribu mahasiswa itu. Ya. Sehingga akhirnya harus biar belajarkan di lab itu kan mulai dari elementary lagi kan. Mulai hadza kitabun, hadza kursi dan sebagainya itu. Kayak fahaluka mulai dari awal itu. Dengan elementary. Kenapa kok banyak lulusan Gontor sama lulusan pondok-pondok pesantren ini kok beda kok? Kalau pondok pesantren itu banyak Syafi'iyah, Gontor itu Syafi'iyah, gimana? Gimana salahnya? Ya karena memang yang dipelajari itu kitab-kitabnya Syafi'i, kalau yang Syafi'iyah tadi. Jadi apa namanya, yang mazhab lain nggak diajarkan gitu loh ya. Dan misalnya Gontor tadi fikihnya itu perbandingan Pak, perbandingan. Jadi bidayah itu mustahid itu. Ini bidayah itu namanya kan permulaan seorang mustahid, asal maknanya kan itu. Sehingga maunya mengenal pendapat mazhab ada perbandingan, tidak hanya satu mazhab gitu ya. Sehingga diharapkan tidak memunculkan fanatisme kepada satu gitu, ya. Jadi silahkan yang anggap yang paling kuat aja silahkan ambil, kira-kira seperti itu. Indonesia kuat tapi Apa? Indonesia paling kuat tapi Ya. Ya, memang yang paling kan Syafi'i. Ya. Dan Syafi'i itu salah satu keistimewaannya itu yang paling hati-hati. Ya, jadi meskipun salah, meskipun sebetulnya pendapatnya salah, yang paling lemah, tapi tetap mendapatkan pahala seperti itu. Misalnya masalah laki-perempuan itu. Itu ayatnya kan mengaula mas tumuni tidak lamas tumuni. Ulama sayal masu itu menyentuh. Tapi lama sasihotul musyarakah kan. Ya kalau seandainya
pandangan Syafi'i itu sebenarnya salah misalnya, ya. Tapi kan wudhu lagi kan dapat pahala juga kan gitu. Jadi lebih hati-hati. Meskipun sholat tanpa batal tadi, sentuhan dan tadi, ya, kemudian nggak batal, nunggu lagi dapat pahala juga. Gitu. Jadi lebih hati-hati. Akhwat, nah, kalau bahasa Arab, nah, pandangannya lebih sangat hati-hati. Sekarang ini itu ada dua fenomena yang buat yang keluar dari pondok di Medina. Ya. Dia juga muncul ada sekarang ini Islam yang pakai bahasa Indonesia ya. Bukan itu pakai bahasa Indonesia. Ya dulu yang dari Malang itu siapa yang dibela oleh siapa? Ghazali bukan? Ghazali Said sekarang udah profesor dia. Ghazali Said Fakultas Adab itu kan membela itu. Pak Somad yang menentang itu, menentangnya. Gimana sekarang muncul? Enggak? Iya. Itu ya. Ya. Tapi itu dia kan yang sallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti itu. Ya mungkin kalau tingkat awal orang yang tidak tahu dan susahnya mungkin masih boleh memang sholat pertama bisanya Allah Akbar, Allah sesah kok sholatnya. Ya. Tapi kalau sudah tidak selamanya itu harus belajar. Yang umumnya mazhab yang lain kan seperti itu. Nah, itu terus-terusan sholatnya yang ngono terus ya. Pakai bahasa Indonesia terus ya. Dan menyalahi sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya nanti ya tauhid nanti akhirnya fokus pada yang penting eling nanti gitu Pak. Eling pada Allah itu ya. Hanya mengarah pada kejawen itu ya, yang penting eling ya. Padahal kita ini dalam sholat memang akhirnya li zikri, untuk mengingatku memang ya kan ya. Nah, kita yang tiap hari sholat belum tentu selalu ingat terus Allah itu. Nah, gimana kalau yang tidak sholat? Padahal kita dalam sholat isinya menyebut Allah itu berapa kali? Bisa ratusan kali itu Allah itu. Tapi seringkali juga lupa, nggak ingat Allahnya. Nah, gimana yang tidak aja? Apa langsung eling terus kira-kira ya. Jadi agama yang penting eling, nanti kejawen jadinya. Yang jelas mereka itu memang cari yang enteng, cari yang mudah, arahnya begitu. Termasuk ya di kampus UIN, IAIN dan sebagainya itu secara umum kalau disuruh merujuk pada kitab asli berusaha Arab, umumnya KU, umumnya itu mayoritasnya KU, sehingga namanya calon hakim agama itu ya, kan umumnya kan harus sarjana S1 dulu, kalau nggak sekarang mungkin sarjana S2 malahan ya, dan itu juga harus dari Fakultas Syariah yang prodinya apa itu? Hah? Nah, prodinya Al-Qadha apa namanya dia? Prodi apa namanya sekarang istilahnya itu. Jadi yang lewat itu, tapi ternyata itu juga setelah diuji di lapangan betul, ya masih belum mampu secara umum, ya ada yang benar ada ya, tapi tidak mayoritas. Sehingga akhirnya
sudah sarjana itu, sudah lulus ternyata mau jadi hakim, masih harus melalui pendidikan cakim, calon hakim. Ada pendidikan calon hakim berapa lama itu? Lebih lanjut lagi nanti akhirnya dibuatkan pedoman ini tidak langsung kepada kitab-kitab fikih, tapi ya diambil sana ambil sini dan sebagainya, yang disebut sekarang menjadi kompilasi hukum Islam itu, himpunan kumpilan diambil dari sini. Dan kita dulu itu numpak Munawir Sadali waktu itu apa namanya menteri agamanya, itu kita dilibatkan dalam menyusun itu kampus-kampus YNWIN dilibatkan, mungkin pondok juga nggak tahu kalau pondok dilibatkan atau tidak, karena saya waktu itu bagian tentang apa ya, tentang pernikahan waktu itu. Dan pedomannya ya dipilih yang mudah, pendapat yang mudah, yang serba boleh gitu ya. Boleh. Jadi misalnya pernikahan itu kan ya, pernikahan ya dulu bab itu betulan. Menikahi orang yang sudah hamil, boleh enggak itu? Boleh enggak kira-kira? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kan enggak boleh kan itu, secara umum enggak boleh. Tapi ada yang membolehkan, pendapatnya pendapat yang syadz, ya, pendapatnya yang aneh gitu ya. Nah, kita suruh pilih itu. Ya, jadi kemudian kita beri catatan yang boleh menikah ini kalau dia yang menghamili. Menghamili saja. Nah, itu barangkali kompetisi sampai sekarang masih seperti itu, saya nggak tahu perkembangan berikutnya. Ya. Tapi itu menjadi acuan para hakim-hakim agama sampai sekarang itu. Kompilasi hukum Islam itu, termasuk misalnya waris itu tidak murni dari Quran. Ada tambahan gabungan yaitu yang dari adat kita, yaitu gonogini. Jadi di kompilasi hukum Islam itu yang diterapkan di pengadilan agama itu ada gonogini. Dalam syariat kan nggak ada gonogini itu. Jadi yang namanya harta bawaan, harta istri miliknya istri, hartanya kalau suami mungkin bisa ini ya, kenal. Nah, istri punya hak di situ. Yang dari istri itu hartanya istri, jangan dimasukkan kepada. Nah, tapi kalau selama ini kan sudah suami istri, harta apapun, ya itu menjadi harta gonogini. Yang didapat selama perkawinan ya masuk gonogini semua. Jadi yang diwaris nanti separuh saja, ya. Separuh. Jadi seorang suami meninggal, gitu ya. Maka harta namanya diparuh, yang diwaris ini. Kalau harta Islam syariat murni kan hartanya istri itu tidak dimasukkan dalam harta suami yang diwaris, itu miliknya istri gitu ya. Istri. Baru nanti kalau istri nanti meninggal, hartanya diwaris, mati harta waris. Jadi karena Islam mengajarkan pada kita bahwa ya, bahwa harta kita itu harus benar-benar ya ada bukti ini milik kita sendiri, milik suami sendiri dan sebagainya. Ya. Jadi kompil perpaduan juga antara hukum gonogini yang berlaku di kita dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam. Apa? Ya. Ya. Ya, ya. Itu juga ya. Memang sampai hari ini masih banyak yang meragukan itu. Ya. Ya. Termasuk
saya belum itu. Karena wakaf itu memang asal mulanya kan benda, boleh katanya benda yang tidak seperti uang itu bisa hilang dan sebagainya. Ya. Jadi tanah dan bangunan yang lama kan seperti itu. Jadi ini bendanya tetap ada, nggak boleh. Bahkan ini nanti boleh jual apa tidak, ini juga seperti perdebatan juga nanti ya. Kalau yang itu kan tidak boleh jual. Kemudian juga akhirnya muncul juga memang untuk masjid misalnya, jariah masjid itu, nanti yang berpandangan nanti wah ini kalau masjidnya harus digusur bongkar, ini kan menghilangkan jariahnya yang dulu, sehingga akhirnya nggak boleh dibongkar dan sebagainya itu munculnya itu ya. Nah, karena uang kalau menurut saya kok lebih hati jangan uang memang ya. Kalau tahu uang itu harus ada standarnya, terutama uang Indonesia. Karena uang ini bukan saja mudah hilang tadi, tapi juga nilainya turun. 1 juta sekarang ini dengan 1 tahun yang lalu sama apa tidak? Beda. Ya. Kalau real anehnya tambah naik kalau real itu. Zaman saya mahasiswa dulu $1 itu 4,5 real. Sekarang tetap paling 3,75 $1 itu. Kita dolar berapa? Waduh. Selalu pernah kehilangan copet di Juanda tuh. Pernah tuh. Bahwa dolar hilang. Saat itu $1 200 saat itu. $1 200. Sekarang 14.000 berapa ya? $1. Sehingga kalau saya menganjurkan kalau misalnya ada utang piutang misalnya ya, kalau itu jangkanya panjang, menurut saya ya, saat itu dinilai dengan emas. Ya. Ini 1 juta itu berapa gram emas? Ini satu hari ini 1 gram misalnya. Ya. Nanti kalau 5 tahun mau membalikan lagi, ya 1 gram nilainya rupiah berapa saat itu? Jadi nggak rugi yang meminjamkan itu. Ya. Sekarang ini berkembang juga gadai tarik tadi, kan gitu. Apa? Gadainya tarik tadi. Ya. Tarik tadi nggak mana? Gadai bunga. Kan pakai jaminan tadi. Ya. Memang gadai saya bukan bunga, Pak, tidak pakai bunga, menghindari bunganya. Gadai sekarang gadai yang konvensional kan bunganya, bunga. Ya. Dan bunga berbunga kan ya. Ya. Ternyata 12 sampai berapa tadi? 47 aja ya. Jadi kalau saya lebih cenderung tadi bukan pemandangan tetapi rayi itu air, kan air mengalir dari sini. Dan memang salah mujizat Rasulullah kan juga begitu kan. Jadi waktu habis perang Tabuk misalnya ya, kebutuhan minum air sahabat dari jari-jarinya Rasulullah mengalir air. Hanya tadi tidak terkait dengan itu, hanya apa namanya tadi ilmu tadi, gambaran ilmu seperti air yang mengalir dari jari Rasulullah diberikan para sahabat itu. Ya. Jadi ternyata hanya sampai 1547 hari ini. Ya. Jadi fadhail ini masih panjang ya. Dan ini tadi baru sampai Umar kan ini. Sahabat yang lain pasti juga ada kelebihannya fadhailnya ya. Jadi ada Utsman, ada Ali ya, dan lain sebagainya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, selanjutnya Abu Bakar panjang ya. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji ada hikmah buat kita semua ya. Dan juga mendapatkan menjadi ilmu yang insyaallah memberkahi kehidupan kita, bermanfaat buat kita fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'ati wan nar.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa ilman nafi'an mubarakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wassamiul alim. Allah dafa'ana al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa jami'al maradi wat ta'un wal fitnati ma la yakshifu ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.